Nah, kami juga menjembatani kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan surat menyurat. Surat Ya, menyurat. ya. Ternyata banyak anak-anak yang kebetulan bermasalah dengan hukum. Dan kalau sekretaris dinas itu prinsipnya begini. Prinsipnya adalah tugas sekretaris dinas itu membantu Selamat siang, sahabat podcast Dinas Sosial dan P3A Ponorogo. Kembali lagi bersama kami dalam episode podcast Sahabat Dinas Sosial. Pada kesempatan kali ini kita sudah bersama Ibu Sekretaris Dinas Sosial dan P3A Ponorogo, Ibu Farida. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Mas. Ya. Pada kesempatan kali ini, teman-teman, kita akan membahas seputar tugas dari Sekretaris Dinas Sosial itu apa saja, kemudian juga tentang kesekretariatan yang ada di Dinas Sosial itu mungkin nanti tugasnya itu apa saja. Nanti kita akan mendengarkan bersama-sama penjelasan dari Ibu Farida. Ibu, untuk mengawali pembahasan kita, mungkin bisa diceritakan untuk perjalanan karir Ibu hingga sekarang menempati posisi sebagai sekretaris dinas di Dinas Sosial, Bu. Bisa diceritakan mungkin? Oh ya, terima kasih, Mas. Ibu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kami perkenalkan, saya Farida Nur Aini. Kebetulan saya berdinas di Dinas Sosial P3A selaku sekretaris dinas. Alhamdulillah tahun 2002 saya masuk ke Ponorogo untuk ditempatkan di Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata. Ya, berselang beberapa tahun kemudian, alhamdulillah pemerintah daerah mempercayakan saya untuk menduduki satu jabatan tertentu, tapi di tempat yang sama juga. Di tempat yang dinas, sama. Ya, di tempat yang sama juga di Dinas Pariwisata. Sebagai kasih promosi pada saat itu. Kasih promosi. Ya, kasih promosi. 4 tahun kemudian pemerintah daerah mempercayakan saya untuk bisa naik jabatan di tempat yang sama juga, di Kasubag Keuangan ketika itu, di Dinas Pariwisata juga. 2 tahun kemudian saya dipromosikan sebagai Kepala Bidang Promosi dan Pengembangan Ekonomi Kreatif. Di Dinas Pariwisata juga. Pariwisata ya. Juga. Saya ini mungkin termasuk kategori ASN yang baru selama 22 tahun ini baru 1 kali berpindah. Oh, berarti ya. Sangat lama Ibu ya dulu di Dinas saya Pariwisata. Tahun 2002 itu masuk di ASN. Habis itu tahun 2022 itu baru berpindah dari Dinas Pariwisata ke Dinas Sosial P3A. Ya. Berarti selama 22 tahun itu ada di Dinas Pariwisata. Ya. Luar biasa teman-teman. sangat Dinas lama. Pariwisata ya. Betul. Jadi kalau seseorang itu dulu mengingatnya pariwisata itu adalah Farida Nur Aini, karena mungkin saking lamanya saya ada di Dinas Pariwisata ya. Akhirnya brandnya itu adalah Farida Nur Aini ketika itu. Karena memang sudah sangat identik lama, ya mungkin Ibu ya. Orang yang paling lama mungkin saya di Dinas Pariwisata. Betul. Akhirnya pada bulan Januari kemarin pemerintah daerah mempercayakan saya untuk mengemban tugas baru di Dinas Sosial P3A. Dan yang kebetulan hari ini saya bertempat tinggal ada di sini. Ya. Betul. Luar biasa sahabat podcast. Dulu Ibu Farida berada di Dinas Pariwisata, bertugas di sana itu sangat lama sekali. Sahabat podcast, jadi selama 22 tahun sahabat podcast. Luar biasa. Jadi baru setelah itu dipindah tugaskan ke Dinas Sosial ini ya Ibu ya. Kalau untuk sekarang Ibu, sekarang kan menjabat sebagai sekretaris dinas. Kalau sekretaris dinas itu tugasnya apa saja Ibu?
Kalau sekretaris dinas itu prinsipnya begini. Prinsipnya adalah tugas sekretaris dinas itu membantu perjalanan perkembangan program kegiatan di dinas masing-masing. Ya, Oh, nggih, nggih. tidak sama dengan saya juga gitu. Saya ketika kepala dinas tidak bisa menghadiri acara-acara tertentu, kami ditugaskan untuk mewakili kepala dinas. Di samping itu, saya sebagai penjembatan seluruh program-program kegiatan di bidang masing-masing, dan karena saya posisi di sekretariat, maka saya juga bertanggung jawab terhadap induk organisasi di kesekretariatan. Betul. Jadi tentang rumah tangga kesekretariatan, Betul. tentang anggaran di sekretariatan, Betul. tentang manajemen di sekretariatan, tentang SDM-nya, dan tentang administrasi perundang-undangan yang ada di dinas sosial ini. Betul. Jadi kami menjembatani kepentingan-kepentingan bidang-bidang dalam penyusunan program pelaksanaan, sehingga penyusunan program dan pelaksanaan itu relevan dengan kebutuhan-kebutuhan di dinas sosial P3A ini. Betul. Jadi selalu terjalin koordinasi, juga kemudian bersinergi dengan semua bidang yang ada di dinas sosial ya Bu ya. Ya, artinya kegiatan-kegiatan bidang itu harus relevan dengan kebutuhan dan kepentingan seluruh dinas. Jadi karena dinas sosial ini dinas yang sangat bersinggungan dengan banyak kepentingan, artinya dengan masyarakat, dengan pelaku-pelaku usaha dan lain sebagainya, sehingga kami berusaha untuk melakukan koordinasi dan melakukan kolaborasi sehingga pelaksanaan kegiatan di dinas sosial P3A ini berjalan dengan baik. Ya. Karena memang ada banyak bidang, juga banyak sekali tugas di dinas sosial yang harus dilaksanakan, jadi harus ada koordinasi juga bersinergi supaya tugas-tugas ini dapat relevan ya Bu ya, dengan visi misi yang ada di dinas sosial ini. Kalau untuk sekretariat Ibu, sekretariat itu tugasnya apa saja Ibu? Sekretariat. Kalau di sekretariat prinsipnya adalah memang pelayanan di kesekretariatan. Pelayanan di kesekretariatan. Jadi pelayanan di kesekretariatan itu berkaitan dengan anggaran, berkaitan dengan pelayanan ke rumah tanggaan, berkaitan dengan pelayanan sumber daya manusianya. Nah, kami juga menjembatani kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan surat menyurat. Ya. Artinya begini, ketika surat masuk itu kami harus melakukan pemetaan apakah surat ini harus dikemanakan dan didistribusikan kemana. Betul. Itu adalah bagian dari salah satu tugas kami di sekretariatan. Di samping itu kami yang paling prinsip adalah kami membantu pelaksanaan dan kelancaran tugas dari Bapak Kepala Dinas. Betul. Jadi sahabat podcast, di kesekretariatan itu tugas utamanya adalah mengenai administrasi ya Ibu ya. Administrasi, mungkin surat menyurat, ada surat masuk, kemudian ada surat yang mungkin didistribusikan kemana, ke bidang yang ada di dalam dinas sosial sendiri, atau mungkin nanti didistribusikan kepada instansi yang lain, seperti itu ya Bu ya. Mungkin Ibu punya kesan pesan terhadap dinas sosial sendiri atau bagaimana mungkin, atau untuk bidang-bidang yang ada di dinas sosial? Begini, saya kan memang baru berpindah pertama kali ini. Sehingga ketika saya melakukan perpindahan ini ada unsur kekhawatiran dulu pertama kali, karena memang kan saya belum pernah pindah ya. Ada kekhawatiran bagaimana saya harus menyesuaikan diri dengan teman-teman yang baru, karena saya sudah selama 20 tahun ada di dinas yang lama. Otomatis kan hiroh dan semangat saya serta jiwa saya sudah ada di dinas yang lama. Tapi ternyata semua angan-angan saya dan mimpi saya tentang bagaimana saya harus bisa beradaptasi dengan teman-teman yang baru itu ternyata tertepiskan dengan sendirinya. Alhamdulillah teman-teman di sini juga welcome terhadap saya, walaupun ada kekhawatiran-kekhawatiran tertentu sih sebenarnya. Saya pikir itu sangat manusiawi sekali, karena
Kalau seseorang itu, walaupun sebenarnya mutasi itu adalah hal biasa, tapi ketika itu terjadi pada diri seseorang, saya yakin pasti ada unsur kekhawatiran bagaimana harus beradaptasi, bagaimana harus bersosialisasi dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah di sini teman-teman juga baik. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah saya selalu punya keinginan untuk belajar. Artinya apa? Belajar itu menyesuaikan dengan relevansi dengan karir saya, sehingga saya bisa memberikan sesuatu yang terbaik yang dibutuhkan oleh dinas sosial ini. Betul, karena memang dulu dengan waktu yang begitu lama berada di dinas yang lama, jadi baru dipindah tugaskan setelah 22 tahun. Memang ada kekhawatiran nanti bagaimanakah adaptasinya, mungkin nanti bagaimanakah penyesuaiannya, tapi ternyata setelah dijalani itu bisa mengalir dengan sendirinya dan bisa beradaptasi dengan baik ya Ibu ya. Dengan cepat dan baik, alhamdulillah. Betul. Kalau kesan dan pesan untuk masyarakat Ponorogo Ibu mungkin? Saya pertama kali yang saya pesankan kepada masyarakat bahwa yang pertama bahwa kita yang harus disadari adalah satu, kita mempunyai dinas yang namanya dinas sosial dan P3A. Betul. Dinas sosial P3A ini memberikan perlindungan secara menyeluruh kepada anak-anak, kepada perempuan-perempuan yang kebetulan dan masyarakat yang kebetulan berada pada posisi yang kurang beruntung. Betul. Jangan terlalu khawatir untuk tidak mengadukan apapun permasalahan-permasalahan sosialnya. Sehingga kami beri kesempatan seluas-luasnya bahwa kita welcome terhadap kepentingan-kepentingan masyarakat, welcome terhadap kesulitan-kesulitan masyarakat, sehingga kita bisa melakukan dan membantu masyarakat yang kebetulan pada posisi yang kurang beruntung. Betul. Yang kedua, kalau ada persoalan-persoalan di tingkat desa misalkan gitu, mohon dikoordinasikan dengan dinas sosial sehingga kami bisa melakukan tindakan-tindakan yang lebih. Kita bisa melakukan mengantisipasi apakah proses ini bisa dilakukan dan diselesaikan di tingkat mana sehingga kita bisa selesaikan. Betul. Jadi sesuai dengan visi misi dari dinas sosial ya Ibu ya. Jadi kami ada untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial yang ada di masyarakat dengan prosedur yang relevan, dengan prosedur yang berlaku. Seperti itu ya Ibu ya. Ibu, kalau dari sekian banyak bidang dari yang ada di dinas sosial ini, mungkin Ibu bisa menjelaskan mungkin satu atau dua bidang yang Ibu begitu kenal dan ada bidang ada tugas apa saja yang ada di dalam bidang tersebut, mungkin bisa selama saya mulai bulan Januari Januari saya masuk di dinas sosial, saya melihat banyak permasalahan-permasalahan sosial yang ternyata dialami oleh masyarakat di Kabupaten Ponorogo. Betul. Khususnya masalah perlindungan anak. Ternyata banyak anak-anak yang kebetulan bermasalah dengan hukum. Dan saya menyarankan dan mengedukasi kepada seluruh orang tua. Yang pertama untuk menjaga putra-putrinya agar mereka terhindar dari persoalan hukum. Karena walaupun memang undang-undang itu memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak, tapi secara psikologis anak-anak akan mengalami traumatis. Sementara kita dari unsur sarana prasarana kita tidak mempunyai RPTC. Berarti kita tidak mempunyai ruangan atau kita tidak mempunyai tempat untuk perlindungan bagi trauma center. Iya. Itu yang mungkin harus harus kami sampaikan kepada pemerintah daerah bahwa apa yang kami butuhkan di lapangan itu cenderung kami sesuaikan dengan apa yang berkembang di masyarakat. Ketika masyarakat membutuhkan tempat rumah aman, tapi kita tidak mempunyai, maka itu adalah satu
satu tekanan tersendiri bagi kami. Kami tidak bisa memberikan rumah aman bagi anak-anak, sementara anak-anak sangat membutuhkan itu. Betul, Itu betul. yang pertama. Yang kedua, saya mengedukasi agar masyarakat itu mengadukan persoalannya. Jangan terlalu malu dengan apa yang dialami oleh putra-putrinya. Betul. Karena putra-putri itu juga mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan ketika mereka mendapatkan perlakuan yang tidak normal dan tidak wajar dari orang lain atau masyarakat. Betul. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagi perempuan-perempuan yang kebetulan memang dia pada posisi perempuan tunggal dan dia membutuhkan pertolongan, kami mempunyai bidang sendiri yang khusus untuk itu, yaitu P3A. Ya. Dan kebetulan kalau ada di seputaran masyarakat yang dia mendapati beberapa orang dari mengalami keterbelakangan dan dia tidak ada tempat untuk melindungi dirinya, mohon disampaikan kepada kami akan melakukan penjemputan terhadap mereka. Kami akan melakukan pembenahan beberapa sarana prasarana untuk memberikan pelayanan kepada mereka. Yang keempat, kami juga mempunyai satu fasilitas tertentu bagi mereka yang kurang beruntung. Jadi ada beberapa bantuan-bantuan yang tentunya bantuan-bantuan itu juga berbasis peraturan-peraturan. Jadi ada peraturan-peraturan tertentu bagaimana seseorang bisa mendapatkan bantuan. Dan itu harus disesuaikan dengan aturan-aturan yang ada. Jadi tidak semua orang bisa mendapatkan bantuan. Siapapun yang mendapatkan bantuan itu pasti sudah kami sesuaikan dengan peraturan yang ada. Betul. Jadi memang ada kriteria dan prosedur tertentu yang harus dilalui ya Ibu ya untuk masyarakat atau orang itu dapat diberikan bantuan. Jadi tidak secara serta-merta, kemudian tidak ada prosedur yang dilalui, kemudian cuma dikasih seperti itu aja. Nanti kalau seperti itu dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan sebagainya. Kalau sudah melalui prosedur, sudah jelas karena ini memang ada prosedurnya, ada kriterianya. Jadi ya sudah terpenuhi dari kriteria itu, ya memang orang itu layak untuk mendapat bantuan seperti itu Bu ya. Karena memang kompleks sekali ya Bu ya kalau kita berbicara tentang bantuan itu. Kadang-kadang masyarakat ada yang datang untuk mengadu, menganggap dirinya itu layak mendapat bantuan, tapi selama ini dia tidak mendapat bantuan seperti itu. Kalau seperti itu bagaimana Ibu cara menyikapinya? Mungkin jika ada masalah seperti itu. Yang pertama kita harus jelaskan kepada mereka. Masyarakat itu taunya kan begini. Aku gak oleh bantuan. Saya oleh bantuan ya. Padahal kalau kita berbicara di dalam aturan agama Islam itu padahal tangan di atas itu lebih baik dibandingkan dengan tangan baik. Iya. Tapi kan begitu. Tapi nggak ada salahnya misalkan kalau kita itu meminta, bisa ngapain kita tidak minta gitu ya. Yang seperti itu sebenarnya mohon untuk tidak dijadikan sebagai sebuah sebuah landasan untuk aku kudu oleh ini bantuan dari pemerintah dan lain sebagainya. Karena itu tadi bantuan pemerintah itu berbasis aturan, jadi kita harus memberikan penjelasan kepada masyarakat karena mereka itu mendapatkan bantuan itu juga usulannya adalah dari bawah. Dari bawah. Jadi ketika desa RT jadi dari RT, RW, dari desa melakukan verva, melakukan koordinasi di rembuk desa, apakah personil ini layak untuk mendapatkan atau tidak, itu sebenarnya berada di ranahnya yang paling bawah, yaitu di desa. Sehingga apalagi setelah itu desa mengusulkan kepada kita. Kita mempunyai tugas hanya melakukan verbal saja sebenarnya. Verbal saja atas kelayakan usulan dari desa-desa itu, apakah ini layak untuk mendapatkan bantuan atau tidak. Betul. Karena yang paling dekat dengan masyarakat itu kan tetap pemerintah yang berada di desa itu karena tahu kesibukannya sehari-hari, kehidupannya sehari-hari, jadi mana yang
dianggap membutuhkan, mana yang dianggap mampu, itu mana yang harus diusulkan, itu yang paling tahu adalah desa. Iya, benar. Seperti itu, Ibu ya. Iya. Baik Ibu, terima kasih untuk kesempatannya telah mau bergabung dengan Sama-sama, kami Mas, ya. di dalam podcast Sahabat Dinas Sosial, menjelaskan tugas dan juga tugas sebagai sekretaris dinas, juga tugas dari kesekretariatan, juga beberapa tugas dari bidang yang ada di dinas sosial. Kemudian yang terakhir Ibu, dinas sosial kan punya moto, punya semboyan. Itu semboyannya apa saja Ibu? Saya begini, saya dulu itu orang yang paling suka membuat satu tagline dan semboyan dimanapun berada. Betul. Jadi ketika di pariwisata pun saya juga harus punya slogan tertentu untuk menunjukkan ketika slogan itu disebutkan ini sudah mengarah pada satu institusi tertentu. Sehingga di sini pun kemarin itu saya mencoba untuk slogan yang layak untuk dinas sosial ketika saya berada mulai mengunjungi beberapa bidang-bidang, akhirnya ketemu satu slogan yang saya anggap ini cukup mewakili dari apa yang dilakukan oleh teman-teman di dinas sosial. Melayani, melindungi, dan menyelesaikan. Luar biasa, sahabat podcast. Itu tadi adalah moto atau semboyan atau tagline dari dinas sosial, yaitu melayani, melindungi, dan menyelesaikan. Itu adalah mewakili dari semua tugas yang ada di dinas sosial. Jadi itu tadi sebagai motivasi kami untuk selalu menjalankan tugas dengan baik, dengan maksimal. Seperti itu ya Ibu ya. Iya. Sahabat, telah sampailah kita pada akhir episode kali ini. Terima kasih telah selalu setia untuk menyaksikan episode kami dalam podcast Sahabat Dinas Sosial. Terima kasih Ibu untuk waktunya sudah mau bergabung dengan kami. Sampai jumpa lagi dalam episode podcast Sahabat Dinas Sosial yang selanjutnya. Salam podcast Sahabat Dinas Sosial.